Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R2A kelompok 7 ingin mempresentasikan tanggung jawab sosial dan etika manajemen dari tugas manajemen umum. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NPM 2020 1450 1232. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NPM 2020 1450 1216. Saya Dona Renaldi dengan NPM 2020 1450 1220. Saya Ilham Trinanda Juang dengan NPM 2020 1450 12222. Saya Syifa Fauzia dengan NPM 2020 1450 1236. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Pengertian menurut para ahli. Salam Syekh. CSR yaitu tanggung jawab perusahaan atau bersifat sukarela atau berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaan kewajiban sosial ekonomi di masyarakat. Menurut Ismail Solohin, CSR adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder. Ward R. Bowen, CSR yaitu suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai value dari suatu masyarakat. Pengertian secara umum. Tanggung jawab sosial atau corporate responsibility atau CSR adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampak dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan atau dividen yang harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen puncaknya. Setiap perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya beda-beda, yaitu didorong oleh lembaga pemerintahan, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Yang B, melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap stakeholder-nya atau individu atau kelompok sangat terkait langsung terhadap kinerja perusahaan. Next. Pro dan kontra. Pro yang pertama, perusahaan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Yang kedua, perusahaan ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Sedangkan kontra. Yang pertama, sulitnya bagi perusahaan bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.
Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu mengukur etika manajemen. Dapat dilihat dari 4 sisi, yaitu yang pertama dari sisi manfaat atau benefit. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya. Intensif yang diberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, yaitu pemenuhan hak-hak atau rights. Memberikan intensif kepada pegawai yang berprestasi. Jika memang telah ditetapkan aturannya, memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima intensif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan intensif tersebut hingga dia harus menunjukkan prestasinya dahulu. Yang ketiga yaitu dari sisi prinsip keadilan atau justice, yaitu tindakan pemberian intensif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang terakhir, yaitu pemeliharaan atau caring. Pemberian intensif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian intensif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik lagi bagi organisasinya. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian intensif. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan yaitu pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Yang kedua, advokasi etika, yaitu upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Yang kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu, seperti reward atau punishment system. Lalu, selanjutnya yang keempat, ada keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan cara melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan
bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi. Sekian dari kelompok Kelompok kami. kami, kurang Kurang dan lebihnya lebihnya mohon mohon maaf. maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa di dislike. Like, komen nih di sini nih. Jangan lupa Nanti like, ada comment, and subscribe. nih. Bye-bye. Report sekalian. Bye. Report. Semangat Mbak Ua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Prudi Kurniawan ingin bertanya, apa peran etika dalam bisnis? Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya dininiati dengan NPM 2020-1450-1216 ingin menjawab pertanyaan Rafli. Peran etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai-nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Gimana, Raffi? Ya, jelas. Makasih ya. Ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bintang Sudrajat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan perusahaan berusaha menangani setiap keluhan karyawan dengan berbagai metode? Saya Syifa Fauzia akan menjawab pertanyaan dari Arya. Metodenya yaitu yang pertama dengan menyediakan konseling atau konsultasi oleh pimpinan. Yang kedua dengan menyediakan kotak saran. Apakah sudah jelas, Arya? Saya rasa jelas. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatia Zahra dengan NPM 2020-145-012-15 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Terima kasih. Saya Siti Nabila dengan NPM 2020-1450-1232. Ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Zahra. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Yang satu, memiliki visi, misi, dan kredo serta menjalankannya dengan maksimal. Yang kedua, mempertahankan standar yang tinggi terhadap profesionalisme dan tingkah laku pribadi. Yang ketiga, mengejar pertumbuhan pribadi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mendukung tujuan sosial dan objektivitas dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, memberikan contoh kepada karyawan untuk memperlakukan semua karyawan dengan adil. Apakah sudah jelas, Zahra? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraiji. Saya izin bertanya. Ada statement yang mengatakan bahwa berkembang tidaknya suatu etos bisnis dalam sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan tersebut. Jelaskan statement tersebut menurut pendapat kelompok kalian. Terima kasih. Sama-sama.
Saya Dona Renaldi dengan NPM 2020 1450 1220 ingin menjawab pertanyaan dari Fitri. Karena berapapun baiknya nilai dan prinsip moral tertentu, tetapi kalau tidak ditunjang oleh gaya kepemimpinan yang kondusif untuk menumbuhkan etos bisnis yang baik, etos bisnis sulit akan berkembang dalam sebuah perusahaan. Kendati gaya kepemimpinan semacam manipulator ataupun administrator birokratis bisa sangat membawa hasil yang diinginkan dalam banyak hal, akan sulit menumbuhkan etos bisnis yang baik dalam suatu perusahaan karena gaya semacam itu telah memperalat karyawan demi tujuan perusahaan atau pula terlalu kaku bertumpu pada aturan-aturan dan prosedur birokratis yang bertele-tele. Sebaiknya gaya kepemimpinan manajer profesional yang menekankan kerjasama kelompok serta gaya kepemimpinan yang bersifat transformatif akan lebih kondusif bagi perkembangan etos bisnis yang baik dalam suatu perkembangan. Cukup? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Dona. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan Arya. Apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis atau manajemen? Udah itu aja sih. Saya Ilham Renanda Juang dengan NPM 2020 1450 1222 ingin menjawab pertanyaan dari Arya. Dampak negatifnya adalah pegawai yang bekerja dalam perusahaan tersebut akan melawan perusahaan jika mereka tidak mendapatkan ketidakadilan dari perusahaan dalam bisnis itu. Dan pegawai atau karyawan yang merasakan ketidakadilan akan melakukan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan tuntutan upah lebih tinggi. Itu jawabannya ya. Puas? Baik, terima kasih. Cukup puas sih. Terima kasih. Saya rasa cukup atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Gotta let go, gotta let go. I hope someday that you will. Now sit back and think about the life I've had. So much to change, but I can't go back. What happened to the kitty? Gini Mas Aan, kita tahun ini punya produk baru. Nah ini antaranya ini Beats, Kopi, sama Beats Street ini Mas ya. Oh iya. Nah produk ini tuh untuk 6 bulan ke depan ini ditargetkan untuk terjual 300 unit Mas. 300? Iya. 300 unit itu nanti kalau Masnya bisa menjual 10 unit per bulan nanti dapat reward dari kita. Nah rewardnya itu kayak gini Mas, ini temannya Mas. Nah ini temannya. Kalau Masnya bisa menjual 100 unit untuk 6 bulan ke depan, rewardnya makin besar. Oh, ya, ya. Nanti Masnya briefing ke anak-anak dulu aja Mas ya. Oke. Nanti saya briefing ke tim, yang nanti penjualnya saya kasih. Iya. Ya. Ya, selamat pagi. Pagi. Ini tadi hari bulan ini, kita dapat program baru dari manajemen. Kalau programnya ini kita bisa achieve, kita bisa liburan bareng ke luar negeri. Programnya tadi kita tempuh dalam waktu 6 bulan. Untuk tim saya, target kita 300 unit. Karena bulan-bulan ini kita dapat produk baru dari manajemen untuk divisi Matic.
Nah itu kalau kita bisa achieve dalam 1 bulan 300 unit, kalau kita bagi rata 100 unit per staff, nanti bisa dapat hadiah tadi. Jadi pokoknya tim kita bisa achieve 300. Strateginya kita bulan ini tetap seperti bulan lalu, DP 0, tapi kita cicilan kurang dari 1. Ya. Untuk rewardnya tadi dapat sertifikat bahwasanya kalau dalam 6 bulan itu kalian mendapatkan predikat terbaik untuk penjualannya. Mungkin ada pertanyaan untuk promo sama programnya perusahaan ini? Iya mas. Dari segi. Oke, untuk dapat rewardnya tadi per tim harus 300. Maka dari itu saya bagi 100 per orang. Dari segi mananya kita mendapatkan reward? Untuk reward, makanya itu ada sistem compare tadi mas. Compare itu dalam artian kalau masnya bisa jualan 110, tapi teman-teman ada yang kurang, nanti bisa disamaratakan. Dalam intinya kita bulan ini harus achieve 300. Kalau bisa 300 nanti bakal berangkat semua. Karena itu saya nggak mau teman-teman nggak ada yang berangkat. Makanya saya bikin sistem compare. Tapi ya dari itu tadi jangan tumpang tindih ya. Jadi kalau bisa saling support. Jadi saling bagi tugas, jangan sampai salesnya bisa ada yang kurang, ada yang tinggi, kasihan yang tinggi udah maksimal nih. Karena kalau di atas dari 300 kita dapat tambahan lagi sertifikat, dapat tambahan uang, dapat liburan, kan lumayan. Kita kapan lagi perusahaan bisa dapat kasih kita reward seperti itu, kan belum pernah ya. Oke, kalau sudah jelas semua langsung aja ya jualan, soalnya juga kita deadline-nya 6 bulan ini, start aja langsung. Oke, kumpul semua. 300 unit bisa. 300 unit bisa. Selamat pagi. Pagi. Ini sudah 6 bulan ya dari perusahaan kasih program reward kemarin. Ada yang masih ingat rewardnya Pak? Masih. Apa? Liburan dan sertifikat. Oke, sip. Untuk 6 bulan ini prinsipal minta datanya. Kalian sudah jual berapa total selama 6 bulan? Saya sudah tahu, cuman saya pengen tahu benar enggak yang kalian jual itu sama data saya. Mas Sator berapa? Target saya bulan ini 120. Penjualannya 120 ya. Keren ya Mas? Luar biasa. Dalam 6 bulan ini tertinggi di bulan apa Mas? Dari Juni sampai Juni. Tepat di kelahiran saya. Oh gitu. Jadi semangat ya Mas? Ya, semangat. Mbak Yuma berapa? Jualan berapa? Saya selama 6 bulan ini sudah menjual 94 unit. 94 unit. Kurang 6 unit ya. Itu kendalanya apa? Yang terakhir hari jual berapa? Ya, selama 6 bulan saya bisa menjual sekitar 86 sih, Pak. 86. Kenapa, Mbak? Ini paling rendah. Ya, soalnya kan di sektor saya itu banyak di area banyak yang sudah punya motor. Oh, banyak yang sudah punya. Iya, jadi penjualannya agak menurun juga. Karena produknya masih banyak yang punya. Iya. Oke, jadi hasil dari 6 bulan yang sudah kalian presentasikan tadi itu sudah sesuai sama data saya. Untuk yang dapatkan reward tambahan untuk Mas Satur ya, nanti akan dibagikan oleh Bapak RD kita. Nah, itu nanti uang tunai sebesar 3 juta plus sertifikat achievement tadi yang sudah saya jelaskan kemarin waktu awal program. Dan juga kita semua berhak untuk dapat liburan ke luar negeri karena tim kita sudah nyampe. Jadi untuk yang masih angka di bawah target, tolong untuk 6 bulan ke depan jika ada promo lagi atau program dari perusahaan, tolong lebih ditingkatkan. Ya. Amin. Harapannya nggak cuma Mas Satur, harapannya semua bisa di atas angka 100, nanti bisa dapat uang semua. Lumayan buat DP motor baru. Ya. Oke, terima kasih. Apa Pak? Bagi ini Mas. Ini saya sudah dapat hasilnya dari 6 bulan tim saya berjualan ya. Untuk hasil yang perolehan over dari target itu selamat 1. Iya, 1. Untuk yang lainnya masih di bawah. Jadi yang menurut saya berat untuk Mas Satur. Silakan Mas. Ya, ini Mas.
Silakan duduk dulu Mas. Ayo, silakan duduk dulu Mas. Cut. Selamat siang semua. Ya. Saya memanggil kalian semua ke sini ini karena akan ada pemberian reward dari perusahaan kepada kalian semua. Terima kasih. Ya. Tadi yang paling bagus targetnya itu Mas Catur ya? Kata Mas Aan. Ya. Nah ini Mas Catur dapat reward yang lebih besar daripada semuanya. Semuanya ini dapat reward ke luar negeri liburan. Alhamdulillah. Ya. Mas Catur dapat uang dan sertifikat itu. Untuk semuanya yang belum dapat untuk pemberian reward, Mas Catur silakan berdiri. Ya. Tolong ada yang ngefotoin ya. Siapa? Saya coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lihat sudah. Tiga. Kalian juga anaknya. Oh ya, oh, terima kasih Bu ya. Iya, Nanti kamu sama siapa? biasanya sih pakai Gojek. Nanti sama aku ya, aku antar pulang. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, siapa yang larang. Ya udah, makasih. Ini pesan kamu. Kok ada love-nya? Ya kak sesuai hati kamu. Dan ketawa, ini serius. Ya, masuk. Misi ibu panggil saya. Iya. Ini apa ini? Keuangan semua minus. Kamu becus nggak kerja di sini? Maaf Bu, saya boleh lihat buktinya? Nggak perlu kamu lihat buktinya. Mulai sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Sekarang. Tapi Bu, nggak perlu tapi-tapian. Silakan keluar. Informasi. Mbak, motornya Mbak. Motornya mari, motornya. Motornya. Ayo Mas, motornya mari. Ya, apa kelebihannya? Kelebihannya dia irit. Terus pemakaiannya ya kalau buat luar kota itu ya apa ngurangin separuh enggak semuanya. Harganya berapa? Harganya kisaran 25 juta ke bawah, ke 20 sampai 25. Itu bisa diangsur apa? Bisa diangsur, bisa. Berapa per bulannya? Per bulannya. Kelebihannya di sini ada transfernya banyak lebih besar. Per bulannya? Per bulannya kita dilihat dari DP-nya. Play in the street. I think about that kid, he looked just like me. Had a smile, had a home, never grow old. When we grow up, do we have to grow cold? Spend his whole life looking for salvation. Never realized nobody can save him. For all these words, for what they're worth. I know it's hard, I know it hurts. And we laugh at the past, cause that's how we learn. Welcome to the world, now let's watch it burn. A life that seems a little better than a dream, but I just can't seem to get on my feet. So I gotta let go, gotta let go, gotta let go. I hope someday that you
that I could see a future picture of an older me. Would he be smiling and would he be happy? Would he say 1,000 words while looking right at me? Is he different or the same old me? Is he still chasing after these